Halo teman-teman, di video ini kami akan membahas salah satu algoritma pencarian yang paling sederhana dan paling mudah dipahami, yaitu linear search atau yang juga sering disebut sequential search. Sebelumnya kami perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Dia Ayu Sri Wulandari, saya sendiri Amelia Nurpuspita Dewi, dan Isabella. Di video ini kami akan bahas linear search mulai dari contoh sehari-hari, cara kerjanya, sampai kelebihan dan kekurangannya. Jadi pastikan nonton sampai selesai ya. Coba bayangin deh, kalian pernah nggak nyari sesuatu di tas? Misalnya nyari pulpen atau buku. Biasanya gimana sih cara kita mencarinya? Ya, kita buka tas, terus barangnya kita keluarin satu persatu, sampai akhirnya ketemu kan? Nah, waktu nyari di tas tadi, kita nggak langsung lompat ke barang tertentu. Kita cek dari yang paling atas dulu. Kalau belum ketemu, kita lanjut ke barang berikutnya. Dan begitu seterusnya sampai ketemu atau sampai semua barang sudah dicek. Cara sederhana ini ternyata persis seperti cara kerja algoritma linear search. Secara pengertian, linear search adalah algoritma yang digunakan untuk mencari sebuah nilai di dalam kumpulan data dengan cara mengecek setiap elemen satu persatu secara berurutan, mulai dari elemen pertama sampai elemen terakhir. Algoritma ini disebut linear karena proses pencariannya berjalan lurus dari awal ke akhir, tanpa melompat atau membagi data menjadi bagian-bagian tertentu. Sekarang kita lihat contoh kasusnya biar lebih kebayang. Misalkan kita punya sebuah daftar barang yang ada di dalam tas kita, mulai dari pengserut, buku, penggaris, dan pensil. Dan kita ingin mencari pensil. Cara kerja linear search adalah, pertama kita bandingkan pengserut dengan pensil. Ternyata hasilnya tidak sama. Selanjutnya kita bandingkan kembali buku dengan pensil. Ternyata hasilnya tidak sama juga. Lalu kita bandingkan penggaris dengan pensil. Ternyata hasilnya masih tidak sama. Lalu coba kita bandingkan pensil dengan pensil. Ternyata hasilnya sama. Karena sudah sama, maka pencarian berhenti. Artinya pensil ditemukan di posisi keempat. Ide dasar linear search. Ide utama dari linear search itu sebenarnya sangat sederhana. Algoritma ini hanya akan membandingkan data yang dicari dengan setiap elemen yang ada di daftar. Kalau sudah ketemu, pencarian langsung berhenti. Kalau belum, lanjut ke elemen berikutnya. Nah, kapan sih linear search ini digunakan? Linear search biasanya digunakan ketika jumlah data masih relatif sedikit, data belum terurut, kesederhanaannya lebih diutamakan daripada kecepatan, karena algoritma ini tidak membutuhkan proses tambahan seperti pengurutan data. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan linear search. Kelebihan dari linear search antara lain, algoritmanya sangat sederhana, mudah dipahami, terutama untuk pemula, tidak memerlukan data yang sudah terurut, dan mudah diimplementasikan di berbagai bahasa pemrograman. Namun, algoritma ini juga memiliki kekurangan, yaitu kurang efisien jika jumlah datanya sangat besar. Waktu pencarian bisa lama karena harus mengecek satu persatu. Dan yang terakhir, dalam kondisi terburuk, seluruh data harus dicek. Sebagai kesimpulan dari materi kali ini, linear search adalah algoritma pencarian yang bekerja dengan cara mengecek data satu persatu secara berurutan dari awal sampai akhir. Karena langkah-langkahnya sederhana dan mudah dipahami, algoritma ini sangat cocok digunakan untuk pembelajaran dasar algoritma dan untuk pencarian pada data berukuran kecil. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa.